Adik-adik sekalian, sebelum kalian terjun berbisnis, kalian harus tahu ilmu ini dulu. Yang tadi dipaparkan oleh pembicara-pembicara yang lain itu adalah ilmunya manusia. Ini ilmunya Allah. Ya, ilmunya Allah. Jadi jalannya sambungan langsung jarak jauh ini, SLJJ, tapi langsung nyambung ke langit. Mau? Ada apa dengan ilmunya Allah ini? Nanti lihat apa hasilnya dengan ilmu Allah ini. Nanti lihat hasilnya, saya paparkan. Oke, ini adalah ya sebelum belajar ilmu bisnis. Besok kita belajar ilmu bisnis. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu ini. Ilmu ini, ilmu magnet rezeki. Ilmu ini yang telah mengangkat derajat hidup saya dari seonggok daging tua yang tidak berguna di tahun 2011. Ilmu ini yang telah mengangkat hidup saya, derajat hidup saya dari seonggok daging yang tidak berguna. Saya dulu tiduran terus, pekerjaan nggak ada, kegiatan nggak ada. Jadi saya selalu di dalam rumah. Di dalam rumah pun bukan di ruang tamu, akan di ruang tengah, bukan. Di dalam kamar. Sehari-hari di dalam kamar. Di dalam kamar pun bukan di mana-mana, di tempat tidur. Nggak ada kerjaan, saya nggak suka berkegiatan, nggak ada apa. Tapi tiba-tiba setelah saya memperbaiki ibadah saya, alhamdulillah Allah sayang saya diberikan hidayah. Tiba-tiba saya jadi hobi sholat. Hobi kok sholat ya. Hobi sholat, akhirnya nasib saya berubah. Postingan-postingan di Facebook saya tiba-tiba berubah. Yang tadinya berita tentang Ahok, Tito Karnavian, Kapolri dan lain sebagainya yang bikin saya marah tiba-tiba berubah. Jadi postingan-postingan yang baik, quotes-quotes, kutipan ayat, kutipan hadis. Sejuk sekali hati setelah itu. Aneh. Padahal apa hubungannya gitu kan? Tapi begitulah mekanisme rezeki itu sebenarnya. Ketika kita memperbaiki ibadah, rezeki berupa ilmu itu datang. Saya tiba-tiba dapat link, dapat postingan belajar ilmu magnet rezeki, menarik rezeki dengan cara Allah. Saya tiba-tiba sangat tertarik. Oh, ini dia yang saya cari. Karena 11 tahun saya nggak bisa mencari nafkah, tidak bisa menafkahi keluarga, anak dan istri. Saya ikutin. Saya baru dengar 3 audio saja, hidup saya sudah ajaib. Tiba-tiba dapat kerjaan, dapat job dari sana sini. Baru seminggu saya kerja job dari sana sini. Pak Eri, saya dari Bank BRI Tembilahan. Pak Eri, saya dari Bank BRI Rengat. Pak Eri, saya dari Bank BRI Bengkalis. Pak Eri, saya dari Bank BRI Sudirman. Pak Eri, saya dari Bank BRI Nangka, Bank BRI Duri, Bank BRI Dumai. Semua tiba-tiba ikut pelatihan ke saya. Ini ilmu apa nih baru 3 hari saya amalkan? Kok tiba-tiba job berdatangan? Padahal saya nggak pernah nyebarin proposal, nggak pernah. Dari mana ini? Allah yang menggerakkan mereka. Allah yang mengalirkan rezeki ke saya. Kemarin kita sudah tahu ya, sudah ingat ya, masih ingat ya, bahwa rezeki itu yang mengejar makhluk, bukan makhluk yang mengejar rezeki. Contohnya apa tadi? Cicak, bigot, anak burung gagak, ibu menyusui, nasi ya. Itu contoh-contohnya bahwa bukti, bukan contoh, bukti bahwa rezeki itu yang mendatangi makhluk, bukan makhluk yang harus mencari-cari rezeki ke sana kemari. Orang yang masih mencari rezeki ke sana kemari itu artinya nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, duduk diam saja rezeki datang. Ada suatu kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Malik. Imam Syafi'i pada suatu bahasan, pada sesuatu saat membahas rezeki, Imam Imam Malik mengajarkan kepada Imam Syafi'i bahwa rezeki itu yang mengejar makhluk, bukan makhluk yang mengejar rezeki. Imam Syafi'i muridnya tidak terima. Nggak mungkin lah, manusia yang harus mencari rezeki, kalau nggak dicari mana dapat? Nggak harus. Rezeki yang mendatangi manusia. Akhirnya berdebat panjang. Akhirnya ingin membuktikan nih, si murid ini ingin membuktikan, akan kubuktikan bahwa pernyataanku ini benar. Dia pergi keluar, pergi jalan. Pas
lewat suatu ladang, ada orang sedang panen kurma. Aku buktikan ya, aku bantu ini panen kurma. Membantulah ya panen kurma dia. Sampai sore dia membantu memanen kurma. Selesai memanen kurma, Imam Syafi'i ini dikasih hadiah, dikasih upah 1 tandan kurma. Wah, tuh kan, kalau aku kerja kan dapat rezeki ya. Akan kubuktikan kepada guruku. Dibawalah ke rumahnya Imam Syafi'i. Guru, hari ini saya gembira sekali. Oh, dia udah merasa dia akan menang. Perdebatan ini akan dia menangkan. Nih, aku bawa bukti nih bahwa kalau aku kerja, aku dapat rezeki. Kalau nggak kerja, nggak dapat rezeki, gitu kan? Sudah sangat gembira, saking gembiranya ditaruhlah kurma itu semuanya di meja. Nih, aku serahkan untuk guru semua ini. Ini bukti bahwa kalau kita kerja dapat rezeki, kalau nggak kerja dapat rezeki. Silakan nikmati guru. Aku dari tadi nggak kerja, aku di rumah aja nih dapat 1 tandan kurma. Ya. Jadi pintu rezeki itu ada 8 sekali lagi. Jangan kita hanya terpaku pada 1 ini ya, rezeki karena yang diusahakan. Masih ada rezeki karena punya anak, rezeki karena menikah, rezeki karena bertakwa, rezeki karena banyak beristighfar, rezeki karena bersedekah. Yo, masih banyak. Manfaatkan ke-8-8-nya itu untuk menarik rezeki. Itulah menarik rezeki dengan cara Allah. Rezeki karena bersyukur. Kita lihat, masih ingat ya? Yang pertama sudah rezeki yang mengejar makhluk. Itu kita yakini mulai hari ini. Lalu yang kedua, rezeki itu sudah tercurah dari langit ke arah kita, cuma nggak nyampe. Bukan nggak ada rezeki, bukan. Rezeki itu sudah mengejar kita dari segala arah, tapi nggak sampai di kita. Kenapa? Karena ada perisai. Karena ada perisai, dan perisainya itu berlapis-lapis, bukan cuma 1. Dongkol, dengki, dendam, duka, dosa, durhaka, sakit hati, khawatir, ada banyak. Siapa yang suka khawatir? Sini saya paling ketawa kalau saya lihat orang khawatir, termasuk bos saya. Kenapa bang? Khawatir saya nanti kita harus terusir kita dari pabrik ini. Kenapa? Dia tuh tetangga tuh memblokade jalan dengan batu bata dan pasir. Saya khawatir dengan konyol, saya bilang khawatir. Udah kita pindah aja lah, kita cari aja lah tempat lain. Santai aja lah. Oh, atau nggak merasakan? Siapa bilang nggak merasakan? Ronte itu punya saya juga. Saya bilang kenapa saya nggak bisa merasakan? Tapi abang itu khawatir itu konyol. Kenapa konyol? Pertama, khawatir konyol kenapa? Karena yang dikhawatirkan belum tentu terjadi. Jadi ngapain khawatir duluan? Konyol bagi saya. Yang kedua, justru khawatir itulah yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Kata Allah apa? Aku menurut prasangka hambaku. Takut. Kemarin baru kejadian, mobil saya terpuruk. Saya tinggalin aja malam-malam hujan, terpuruk saya tinggalin aja, saya pulang jalan kaki. Kawan-kawan saya, Pak Heri nggak takut gini. Kalian kok banyak kali takutnya. Serahkan aja sama Allah sudah. Saya nggak takut, mau hilang lah. Ikhlas ya kalau misalnya memang qadarullahnya hilang mobil itu, biarin aja. Bukan rezeki saya, titik sampai situ saja. Kenapa mesti dikhawatirkan? Saya orang yang paling nggak pernah khawatir. Saya orang yang paling nggak pernah mengalir aja lah hidup ini, biarin aja lah. Mungkin kalau terlalu lebay mungkin kalau saya bilang saya orangnya ikhlas saja. Ikhlas saja, mau diapain juga. Saya pernah dipecat dari rote yang saya bangun, tiba-tiba saya dipecat. Ikhlas aja, saya nggak marah, santai aja. Demi Allah, tanya kawan-kawan saya. Ikhlas aja, apa saya marah-marah? Enggak. Begitu terima surat pemecatan, alhamdulillah, ini yang saya tunggu-tunggu. Gitu aja. Udah 4 bulan, yang mecat saya dipecat, saya balik lagi. Santai aja lah bro. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan, oke? Rezeki sudah tercurah dari langit ke arah kita. Jadi yakin aja ada rezeki di sekitar kita nih, cuma belum nyampe ke arah kita. Ini ada rezeki di sekitar kita, cuma nggak nyampe ke arah kita. Karena kita masih banyak perisainya,
Tinggal dikupas saja perisainya, dihilangkan dengan zikir, dengan banyak ibadah, dengan banyak yang tadi itulah, banyak beristighfar, banyak bersedekah, nanti hilang. Dan jangan lupa banyak mohon ampun ya, satu-satu.